Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman kelas 11-7E, terutama kepada dosen pengampu kami, Ibu Maisyaro. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Abdul Ghafur, kemudian Mesa Fadinzai, kemudian ada Wandi Tarmizi, kemudian ada Rio Ariandi, dan terakhir Justinus Zai. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan sistem procurement berbasis ERP menggunakan Odoo pada PT Telkom Indonesia. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Pada era globalisasi sekarang ini, telekomunikasi memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui teknologi komunikasi, manusia dapat saling bertukar-menukar informasi dari jarak jauh dengan waktu yang relatif cepat dan efisien. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat sekarang ini, masyarakat membutuhkan akses informasi yang beragam, mudah, cepat, dan handal. Maka, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi operator layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Maksud dan tujuan, menjelaskan modul procurement di aplikasi Odoo pada PT Telkom Indonesia dan memberikan kemudahan PT Telkom Indonesia dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Rio Ariandi. Kami persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Rio. Saya akan menjelaskan sejarah perusahaan PT Telkomsel Indonesia. PT Telkomsel Indonesia adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti telekomunikasi seluler, Telkomsel, dan PT Telkom Akses, dan lain-lain. Pengertian Odoo. Odoo adalah sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufacturing, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Versi Community adalah sebuah perangkat lunak bebas yang dilisensi di bawah GNU LGPL versi 3. Sementara untuk versi Enterprise memiliki layanan dan fitur tambahan priority. Kode sumber untuk dibingkai kerja dan modul ERP inti diakuisisi oleh Odoo SA asal Belgia. Odoo tersedia untuk on-premise maupun SaaS siap pakai. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman kita. Silahkan. Terima kasih kepada rekan kami Rio Ariandi yang sudah memberikan waktunya untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, ini yaitu kelebihan Odoo. Nah, kelebihan Odoo memiliki banyak modul resmi, sehingga lebih dari 1.000 modul yang dapat digunakan sesuai keperluan perusahaan. Jadi yang melanjutkan, meskipun Odoo mempunyai modul yang sangat banyak, namun tidak semua harus diimplementasikan. Hal ini sangat tergantung dari kebutuhan perusahaan. Kelebihan dari Odoo adalah waktu implementasinya yang relatif pendek. Hal ini dibangun dengan memulai dari beberapa modul saja, sudah bisa dijalankan. Selain itu, dengan sekali implementasi, maka seluruh kebutuhan di perusahaan tersebut akan terintegrasi, sehingga komunikasi antara departemen akan menjadikan lancar dan produktivitas perusahaan akan meningkat. Lanjut.
Oke. Nah, selanjutnya kekurangan Odoo. Nah, kekurangan Odoo itu aplikasi Odoo dikembangkan oleh komunitas, maka setiap saat program ini banyak mengalami inovasi dan revisi. Program aplikasi Odoo banyak memberikan pilihan konfigurasi. Hal ini menyulitkan untuk menentukan cara tertentu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lanjut. Modul yang digunakan, modul penjualan. Merupakan modul yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan dan semua hal yang terkait dengan penjualan seperti pengelolaan pelanggan dengan CRM, penawaran keuangan penjualan, dan bahkan penagihan penjualan. Fungsi utama modul ini memuat master data produk, membuat quotation, penawaran yang diberikan kepada pelanggan setelah adanya suatu permintaan, follow up, quotation menjadi sales order, menambah delivery produk, membuat invoice, dan menjurnal pembayaran. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mesa Pardinjai. Kepadanya kami persilahkan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan untuk penjelasan slide dari Bang Wandi. Di sini ada use case diagram. Nah, di sini terdapat ada dua aktor, yaitu user dan sistem. Nah, di sini kita di aplikasi Odoo, user akan membuka web browser www.odoo.com. Selanjutnya, user akan melakukan registrasi dan password. Setelah itu, user menginput database atau create database dan kemudian melakukan permintaan penawaran. Setelah itu membuat pembelian barang dan selanjutnya logout. Next. Nah, di sini juga terdapat activity diagram. Diagram ini terdapat user dan sistem. Nah, mulai dari buka browser, terus di sistemnya menampilkan halaman web. Dari user, diklik login dan input email serta password. Nanti di sistem kebaca verifikasi akun. Jika iya, maka dicek untuk masuk halaman menampilkan database. Jika no, tidak akan kembali ke login ulang. Jadi di sini juga setelah dapat menampilkan database, nanti ada create trial untuk join. Nah, di sini sistem akan membaca, menampilkan menu aplikasi. Setelah itu untuk user akan diklik user dan input data. Nanti sistem menampilkan user. Dan setelah itu di-create untuk butuh order lalu ke vendor. Nanti sistem menampilkan menu vendor. Setelah itu user meng-create RFO untuk input data dan sistem juga menampilkan data RFQ. Setelah itu user akan meng-create pusher order dan sistem menampilkan pusher order. Setelah itu logout selesai. Next. Nah, di sini untuk template-nya ada perancangan. Nah, di sini sudah ditampilkan. Ini adalah template yang kita buat di PT Telkom Indonesia. Next. Nah, di sini ada perancangan. Jadi kita sudah registrasi tadi, akan kita menginput data order. Nah, di sini ditampilkan di template untuk paket-paketnya. Kebetulan kami mengambil paket IndiHome, jadi di sini ada tampilan paket IndiHome 3P, internet, TV, dan telepon. Next. Nah, di sini ada perancangan untuk membuat satu order, yaitu untuk harga dan quantity yang di permintaan penawaran. Nah, di sini ada template-nya. Nah, di situ udah tertera semua harga-harganya. Jadi ada
kodenya SSOS001. Next. Nah, di sini kami akan melakukan demo aplikasi Odoo di penjualan IndiHome di perusahaan PT Telkom Indonesia. Baik teman-teman, kami akan melanjutkan untuk presentasi mengenai aplikasi Odoo. Pertama-tama kita masuk ke website yang di sini www.odoo.com. Nah, di sini tampilannya sudah ada aplikasi komunitas harga login. Nah, pertama-tama teman-teman untuk menggunakan aplikasi Odoo, kita harus login terlebih dahulu. Nah, kalau belum mempunyai akun atau belum registrasi awal, harus registrasi terlebih dahulu. Kebetulan kelompok kami di sini sudah registrasi, jadi tinggal langsung login aja. Nah. Login, masuk. Nah, di sini kita ditampilkan untuk membuat database, your database. Jadi kita buat untuk membuat suatu aplikasi yang mana nanti ditampilkan setelah kita buat. Klik buat. Nah, baik teman-teman, di sini setelah kita klik buat, di sini akan menampilkan beberapa aplikasi tergantung teman-teman atau kita untuk mana yang mau kita membuat suatu aplikasi yang menggunakan aplikasi Odoo seperti penjualan, pengoperasian, produksi, situs web dan lain-lain. Kebetulan kelompok kami di sini memilih data untuk penjualan. Jadi kami memilih klik aplikasi penjualan. Nah, data selanjutnya kita lanjutkan. Di sini kita diberikan untuk nama dari perusahaan. Contoh, kebetulan kami di sini ngambil nama perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia. Telkom Indonesia. Isi email, terus nama perusahaannya, nomor HP Indonesia, terus pilih bahasa. Nah, di sini tertera berapa jumlah karyawan. Contohnya kami ambil 5-20. Ini digunakan untuk saya sebagai mahasiswa. Sekarang kita klik mulai. Nah, di sini ditampilkan teman-teman, selamat datang di Odoo. Jadi ini sudah masuk ke aplikasi Odoo yang kita buat. Nah, di sini teman-teman, kita ikuti langkah-langkah berikut. Jadi seperti ini untuk penjualan tadi, kita klik sales. Nah, di sini ada beberapa tahap yang kita harus selesaikan dalam membuat suatu penawaran di aplikasi Odoo, yaitu company data, question logout, order, dan simple question. Pertama-tama
kita klik company data, let's start. Di sini kita membuat suatu question. Jadi kita bikin question. Nah, kita masuk ke kirim data ini ke customer. Contohnya PT Maju Mundur, Maju Jaya atau Maju Jaya. Maju Jaya. Kita create. Nah, setelah itu kita masuk ke produk. Klik produk. Nah, untuk melakukan penawaran ke suatu perusahaan atau ingin untuk mengirim data penawaran kita harus create dulu penjualan yang kita tawarkan, create. Nah, di sini kami karena memilih penjualan IndiHome, maka kami paket IndiHome 3P. Internet, TV, sama telepon. Nah, di sini kita kasih harga atau price-nya. Nah, ini harganya yang paket 20 Mbps 375.000. Nanti totalnya sama PPN 10%. Jadi 400 lebih. Nah, di sini kita masukin gambar produk. Klik. Di sini gambar produk. Oke. Di sini udah tampil, teman-teman. Baru save. Sudah itu, kita bisa nambah untuk produknya lagi. Kita kasih 2 aja. Oke. Internet, paket IndiHome, home, next. Ini high speed maksudnya kecepatan yang lebih tinggi. Jadi kita kasih gambarnya lagi. Oke, di sini sudah tertera harganya. Nah, di sini juga kita kasih kodenya 100 Mbps. Setelah itu save. Nah, setelah itu kita balik lagi ke order yang question tadi untuk bisa mengirim ke customer. Klik. Nah, custom edit.
dan PT. Setelah itu save. Di sini sudah tertera question order. Setelah itu kita create sales order, kita kirim ke customer. Nah, customernya contohnya PT Maju Jaya. Nah, di sini kita add order. Nah, kita ambil order yang kita udah simpan tadi, 1 HP. Terus kita add lagi. Nah, setelah itu kita save. Setelah kita save, kita send by email. Jadi nanti kita send langsung ke pelanggan. Emailnya contohnya Gojai 86 email HP 8233860 save. Nah, di sini ada bukti dari kita melakukan pengiriman via email. Nah, ini ada PDF, bisa di print out. Nah, setelah itu send. Setelah send, nanti tunggu. Nah, di sini setelah masuk ke question penawaran, kita confirm ke pelanggan. Nah, di sini kita membuat invoice. Create invoice. Nah, create. Nah, ini bentuk invoice. Nah, kita bisa cek reviewnya sebelum dikirim, apakah udah sesuai apa belum. Nah, ini udah. Nah, setelah itu bisa di print langsung. Nah, setelah itu kembali. Nah, confirm. Nah, di sini kita minta ke pelanggan untuk melakukan pembayaran. Nah, ini ada register payment. Kita klik register payment. Nah, nanti kita create payment. Nah, setelah itu bukti kalau andai kata sudah kita terima pembayaran ke pelanggan, sudah keterangannya pay dan langsung bisa send print. Nah, ini udah tampil, tinggal kita send print untuk bukti invoice. Sini kita buat invoice.
itu kita save dan juga bisa di-download langsung sebelum ini. Nah, selesai. Jadi teman-teman untuk membuat aplikasi di penawaran di aplikasi Odoo seperti langkah-langkah berikut. Demikian penjelasan mengenai aplikasi Odoo. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah menyampaikan presentasi untuk malam ini. Untuk slide selanjutnya itu kami, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perancangan sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu dalam menjalankan usaha Indonesia. Kemudian saran dari kelompok kami yaitu berdasarkan penelitian, maka disarankan pada PT Telkom Indonesia menggunakan Odoo pada bisnisnya agar tidak perlu melakukan promosi secara manual dan agar bisa memasarkan barang dan jasanya secara online agar lebih dikenal kepada semua orang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan pada malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.